untuk dia korbankan beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Dan paling tidak ada dua hadis yang sudah semestinya menjadi spirit, menjadi penyemangat, motivasi yang besar bagi kita untuk istiqomah belajar, untuk istiqomah bermajelis ilmu. Yang pertama, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang pergi dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dia memahami perkara agamanya. Dua hadis ini saja sudah sangat cukup menjadi penyemangat kita untuk senantiasa istiqomah belajar, khususnya di majelis Ahad pagi. Bagaimana tidak? Hadis pertama menjadi motivasi bahwasanya orang-orang yang senantiasa melakukan satu perjalanan untuk belajar, untuk menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, kalau Allah sudah berjanji, maka janji Allah itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Berbeda dengan kita, Bu, ya. Kalau janji sama orang seringkali meleset. Ya. Mungkin kita tidak berniat untuk ingkar, tetapi karena keterbatasan, kadang-kadang memori di kepala kita ini, kalau harddisknya komputer sudah terlalu penuh, lupa janji, ingatnya janji masih lusa, 2 hari lagi, padahal sebenarnya janjinya besok. Ya. Nanti kita baru menyadari di kemudian hari. Semuanya, termasuk saya yang bicara ini. Ya. Kita mengistighfari kekhilafan kita, lupanya kita terhadap janji yang sudah kita sampaikan. Jalan menuju surga itu bukan jalan yang mudah. Banyak perkara-perkara agama yang menuntun kita menuju ke sana dan perlu kita ilmui, perlu kita belajar. Bayangkan saja tentang sholat. Kalau sholat kita tidak dengan ilmu, tentu tidak akan diterima. Sebelum sholat ada toharoh, bersuci. Bersuci ada wudhu, ada tayamum. Nanti ada kondisinya, maaf, ketika tayamum di dalam kendaraan, bagaimana kondisinya, ada penjelasannya. Maka kita memerlukan ilmu agar tidak salah melangkah dan tidak sekedar mengikuti hawa nafsu. Misalnya orang yang tidak tahu tentang fikih sholat, ya, dengan hawa nafsunya dia merasa kalau subuh kenapa harus 2 rakaat, padahal subuh badan kita lagi fresh, lagi segar-segarnya. Nah, dia pakai hawa nafsu, saya subuhnya 4 rakaat saja, saya kuat kok, masa cuma 2. Seakan-akan hebat, seakan-akan dia terlihat bersemangat, tetapi salah, keliru pengamalannya. Nah, ini berbahaya. Ya. Atau sebaliknya, di saat waktu Isya dia merasa sudah letih, Allah Maha tahu saya sholatnya 2 rakaat saja, didiskon. Nah, ini mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua, menjadi motivasi bagi kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika kita belajar, hakikatnya Allah sedang memberikan kebaikan, dan kebaikan yang Allah berikan ini bukan kebaikan yang
sederhana tetapi kebaikan yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita sudah di majelis ilmu, berada di majelis ilmu, kita belajar, ini tandanya Allah sedang memberikan begitu besarnya kebaikan kepada kita, dan kita harus meyakini itu. Kebaikan pertama tentunya adalah Allah sedang memudahkan kita mempelajari, memahami perkara-perkara di dalam agama kita, dan kita berusaha setelahnya untuk mengamalkan. Yang kedua, orang yang sudah sampai di majelis ilmu, dia terselamatkan tadi dari godaan hawa nafsu. Misalnya setiap ahad pagi jam 6, wah enaknya habis sholat subuh zikir langsung tidur lagi dia terselamatkan dari hawa nafsu demikian. Dia dipertemukan dengan waktu yang lebih bermanfaat, aktivitas yang lebih bermanfaat. Dan ketika dia mengisi waktu-waktu itu, ya, aliran atau kucuran ilmu terus mengalir bagi kita, ya, menjadi pondasi untuk kita beramal. Maka ada satu nasihat yang diberikan oleh guru kami ketika kita belajar di satu majelis ilmu. Beliau rahimahullah pernah memberikan nasihat, jadilah pribadi yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya kita bermajelis ilmu. Artinya apa? Ketika kita berangkat, ada 1-2 bab yang belum kita fahami, lalu kita keluar menjadi orang yang lebih faham, kesempatan kita untuk beramal semakin luas, semakin kuat. Semakin luas apa? Ilmu yang tadi baru kita fahami, akhirnya kita bisa amalkan, lalu semakin kuat pondasi ilmunya, beramalnya tidak hanya dengan sekedar mengetahui atau informasi dari orang lain, tetapi jelas rujukannya, jelas pondasinya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semakin yakin orang yang beramal dengan ilmu, dia akan semakin yakin, dia akan semakin tenang. Termasuk ketika menghadapi beberapa perbedaan fikih, ya, dia mengetahui mengapa sholat ada yang kunut, ada yang tidak, ya, dia faham. Jadi kalau dia mengambil yang kunut, dia faham. Dia tidak mengambil yang kunut, dia faham. Dan dia menghindari perdebatan yang menjadikan hatinya keras dan bertengkar. Ya Bu ya, kalau kita belum paham itu lebih banyak bertengkar dan mencelanya daripada kalau kita sudah paham. Ya biasa ya kalau di Indonesia ini perkara kunut, perkara basmalah dijahr atau disir, ya. Nah, ini masalah pemahaman, dua-duanya ada dasarnya, kembali kepada kita mana yang kita yakini. Maka di antara bab-bab ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui berbagai majelis, nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri. Bisa saja di saat yang sama tidak semua orang mendapat kesempatan untuk belajar. Mengapa demikian? Salah satu alasannya tentu kondisi iman, ya. Orang yang imannya sedang baik, sedang tinggi, sedang tebal, ya, beramal soleh itu, ya, jujur ya Bu ya, kalau iman kita lagi baik, amal soleh apapun, amal kebaikan itu rasanya mudah. Terus ya, imannya lagi tebal, mengeluarkan uang banyak untuk sedekah itu mudah. Tapi kalau iman kita lagi tipis, eman-eman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Itu bisa naik dan bisa turun. Meningkat dengan ketaatan, turun karena maksiat. Maka kalau ingin mencas, kalau HP itu dicas biar fungsinya bisa dipakai lebih lama, ya, dengan dicas seperti itu. Kalau kita, iman kita dicas dengan amal soleh, dan akan turun kualitasnya ketika kita berbuat kemaksiatan.
Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hari ini menyaksikan di berbagai media, mengapa pejuang-pejuang di Palestina itu tidak pernah gentar padahal jumlahnya tidak banyak, senjatanya juga sederhana, ya. Bahkan hari ini dikeroyok oleh banyak negara, tidak hanya dari Israel tetapi juga sekutu-sekutunya. Dan Gaza itu tidak begitu besar, tetapi mengapa begitu sulit dihancurkan oleh orang-orang zalim itu? Ya, karena kekuatan iman. Dalam sejarah perang Islam, hampir mayoritas kaum muslimin itu berperang dengan jumlah yang jauh lebih sedikit daripada musuh-musuhnya. Betul Pak ya? Kadang sepertiganya, kadang seperempatnya, kadang hanya setengahnya. Tetapi selalu ya lebih sering dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena keimanan, karena yakin dengan pertolongan Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika diserang oleh pasukannya Fir'aun, jumlah Nabi Musa dan pengikutnya hanya sedikit. Fir'aun yang kalau sekarang itu negara adidaya yang begitu besar kekuatannya, tetapi di ujungnya Allah berikan pertolongan, maka yang selamat dan menang sinten Bu? Nabi Musa. Jadi masalahnya bukan jumlah manusianya, bukan senjatanya, bukan banyaknya harta, tetapi keimanan. Keimanan itulah yang melahirkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita merasakan di dada-dada kita keimanan yang begitu tebal. Dan keimanan yang begitu tebal inilah yang mendorong kita mudah untuk melakukan berbagai amal ibadah dan amal soleh. Maka perkara iman bukan perkara yang sederhana, tetapi perkara yang perlu kita perhatikan baik-baik, perlu dicas dan dicari mana hal-hal yang bisa melemahkan iman kita agar kita hindari. Nah, kita melanjutkan bab sebelumnya mengenai etika atau adab menuju ke masjid. Kemarin sampai poin berapa ya Pak? Pak Parno mungkin mencatat, kalau tidak salah 7 atau 10 ya. Nanti dibantu. Saya ulang sampai 7 ya, amannya. Etika berjalan menuju ke masjid. Jadi etika itu adab, ada akhlak, ada etika atau adab. Kalau adab atau etika, nilai kemuliaan seorang hamba atau satu kaum yang didapat dari proses tarbiyah, dari proses pendidikan. Ya, contohnya kita melihat mengapa hari ini orang-orang Jepang itu terdidik untuk sangat peka terhadap sampah. Jadi Bu, kalau Piala Dunia itu ada tim dari Jepang bertanding, penontonnya, supporternya itu setelah pertandingan biasanya membersihkan stadion. Ya beda tipis Bu ya dengan orang Indonesia gitu. Mereka membersihkan sampah, kadang-kadang kita membersihkan makanan yang masih ada. Sama-sama membersihkan. Itu diperoleh dari rangkaian pendidikan di sana yang memang menekankan kepada kedisiplinan dan kebersihan. Sedangkan akhlak, nilai kemuliaan seseorang atau satu kaum yang diperoleh dari proses ibadah. Maka padanan katanya akhlak sang khalik, sang pencipta, yang diciptakan makhluk. Nah itu padanan katanya ya. Jadi hamba yang berakhlak itu adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada khaliknya. Faham maksud saya Bu ya? Ada akhlak, ada makhluk, ada khalik. Nah, jadi kalau hamba yang beribadah kepada Allah maka akan melahirkan akhlak yang baik. Jadi hasil dari
ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, etika ini satu bentuk kemuliaan atau kebaikan yang bisa kita praktekkan dari proses belajar kita. Apalagi sebagai muslim, kita juga dibentuk sebagai akhlak hasil dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini mengulang sebagian, mungkin mereview kembali etika kita menuju ke masjid khususnya untuk sholat berjamaah, berwudu dan menyempurnakannya di rumah. Jadi lebih afdol kalau kita mau ke masjid sholat wajib berjamaah atau majelis-majelis ilmu, ya, hendaklah menyempurnakan wudu di rumah. Ya, itu afdolnya. Ya, hadisnya kemarin sudah kita pelajari singkatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang bersuci dan melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian berangkat menuju salah satu dari masjid-masjid yang ada, melainkan Allah telah menetapkan baginya kebaikan bagi setiap langkah yang diayunkannya. Dengannya Allah akan meninggikan satu derajat dan menghapuskan darinya satu keburukan. Ya, jadi ini dasarnya. Lalu bagaimana dengan berwudu di masjid? Boleh. Ini masalah afdol. Jadi kalau masalah afdol itu ada keutamaan yang sedikit, ya, lebih daripada yang boleh tadi, yang dianjurkan tadi. Nah, ini kalau saya sudah sampaikan gini, jangan bertengkar masalah harus di rumah wudunya. Kok tembriki, Bu? Bukan itu maksudnya. Okay. Maksudnya lebih afdol di rumah, tidak terlarang dan baik saja untuk kita berwudu di masjid. Mungkin dalam perjalanan, ya Pak Ratman, kadang-kadang kita mendapati perjalanan, misalnya jalan kaki, entah kita menginjak kotoran, entah ketika kita jalan ada mobil lewat pas genangan, dan genangan air itu kita ragu kok kelihatannya kotor. Nah, kita kembali berwudu di masjid. Jadi itu Bu ya, nomor satu. Yang kedua, menghindari bau-bau yang tidak sedap. Singkatnya, bau yang tidak sedap ini keluar dari mulut kita, dari konsumsi makanan yang kita konsumsi. Kemarin dalam hadisnya, karena masa Rasulullah itu bumbu yang paling dikenal, rempah-rempahan itu adalah bawang. Dan ini yang dihindari kalau kita ke masjid, artinya bersihkan dulu kalau kita makan makanan yang mengandung bawang. Dan bau yang tidak sedap tidak hanya yang dari mulut kita, tetapi juga dari badan kita. Ya, dan istilah hari ini yang dijadikan iklan itu bau badan, BB. Nanti ada bedaknya, ada parfumnya kan, itu yang menjadi iklan-iklan produk hari ini. Lalu dari pakaian kita. Jadi tiga hal ini jangan sampai kita ke masjid masih dalam keadaan tidak sedap dari mulut kita, dari badan kita, dan dari apa yang kita pakai. Ya. Jadi nun sewu nggih, nasihat kami bagi mungkin yang masih merokok, untuk sholat Jumat baiknya dihindari agak jauh waktunya. Ya, kalau mepet sekali, ya segera bersiwak atau bergosok gigi. Ya, jadi tidak semua orang suka dengan bau asap rokok. Jadi jangan sampai sudah kita merokok lalu mengganggu saudara kita di kanan dan di kiri. Dia tidak khusyuk, jangan-jangan kita penyebabnya. Kita pagi atau siang dihidangkan makanan dengan lauk jengkol dan pete, makannya semangat, masuk ke masjid, zalim kepada saudara kita. Jangan salah Bu ya, duren yang enak saja untuk sebagian orang ketika mencium baunya dia bisa pusing. Mungkin ada yang begitu nggih di sini? Banyak Pak ya. Karena saya punya teman juga begitu ya. Qadarullah ketika kami bertiga naik mobil ke Wonosobo sedang panen duren. Saya berdua dengan teman yang suka duren kan semangat. Ya. Ini Pak Ridwan suka duren betul? Wah,
Nah, misalnya saya dengan Pak Ridwan berangkat, semangat, ayo Mas Sabto, pas ini infonya di Wonosobo ada lagi panen duren, semangat. Ternyata kawan kami yang satu tanpa kita ketahui sangat anti dengan duren, padahal dia yang nyetir, Pak. Sampai sana misalnya saya sama Pak Ridwan semangat menawar, durennya besar, murah, ya, baru jatuh dari pohon, ya, nggak mungkin dari langit ya Bu, dari pohon. Ternyata sudah tawar menawar, teman saya kok duduk aja nggak keluar dari mobil, ya. Atur nuhun, Pak. Beliau baru bilang, piye yo aku ra penak ya, sakjane aku ora seneng karo duren, nek ana duren aku mabuk. Ya Allah, rasanya kebahagiaan kita di atas penderitaan orang lain. Akhirnya kita ikat di atas mobil, Bu. Bukan ditaruh di dalam, diikat di atas mobil. Mobilnya masih ada sedikit sayap yang di atas, tapi bukan bagasi ya, cuma sedikit. Ternyata ketika nyetir pun karena angin dan dia kadang-kadang senang membuka jendela, tetap masuk. Akhirnya benar-benar mabuk. Kita berhenti di pom bensin, dia pakai minyak angin, gantian saya yang nyetir. Pulangnya saya nggak hanya bawa duren tapi bawa pasien. Mas Ali tadi bawa pasien. Nah, jadi ini penting kita ketahui, perlu bertoleransi, kepekaan kita harus diasah. Silakan makan atau konsumsi sesuatu yang kita suka di rumah kita, tetapi ketika masuk ke ruang publik, khususnya masjid, ayo kita perhatikan apa yang kita konsumsi ini kira-kira mengganggu orang lain atau tidak. Bahkan jangankan yang seperti itu, beberapa jenis parfum pun untuk beberapa orang itu tidak menyenangkan. Betul Bu ya? Maaf ya, ini kan hari ini agak kebalik. Sebenarnya yang disuruh memakai parfum lebih wangi itu laki-laki, ya. Tetapi beberapa ibu-ibu muslimah luar biasa. Loh, kenapa Ustaz tahu? Memang sering mencium baunya. Loh, bagaimana tidak? Kita harus jujur, Pak. Kalau naik motor, tiba-tiba ada yang menyalip, wuss, sampai 5-10 meter ke depan, wanginya masih. Oh, ini ibu atau mbaknya ini parfumnya luar biasa. Ya, buat perempuan non sewu nggih, silahkan memakai, tetapi tidak sampai membuat orang lain ya sampai apa namanya? Nah, kelepek-kelepek, terpesona. Okay. Apalagi di rumah lebih dianjurkan. Jadi jangan terbalik. Keluar pakaiannya seorang istri luar biasa, di dalam suaminya protes. Dasternya terlalu banyak corak. Coraknya tembus pandang, maksudnya robek. Dan lebih baik lagi, suami istri itu beli parfumnya mungkin kalau tidak bisa bareng, minimal mengetahui. Jadi jangan sampai suaminya dengan penuh semangat beli parfum, pulang-pulang dipakai, ingin menyenangkan istrinya, istrinya protes. Iki ambune opo to mas nih, marah ngumet. Padahal rasa-rasanya beli yang paling bagus, mahal misalnya, atau sebaliknya, ya. Jadi ternyata dari hal-hal sederhana bisa menguatkan hubungan suami istri, diantaranya dengan wewangian yang kita gunakan. Itu yang kedua. Bahkan maaf, malaikat pun bisa merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia. Ini dalam hadis riwayat Muslim, fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu insu, ya. Bahwasanya malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia, ya. Nah, ini penguat bahwasanya jangan sampai kita masuk ke masjid dengan bau-bauan yang tidak sedap yang mengganggu saudara kita. Jadi kalau ibu sebenarnya sekedar menghilangkan bau yang tidak sedap saja, tidak terlalu kuat ya baunya hingga membuat orang lain ya bisa tadi ya terpesona, kelepek-kelepek dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik.
Yang ketiga, etika kita menuju ke masjid, hendaklah kita berhias diri dan berpenampilan yang baik. Ya. Tentu ini mencerminkan bagaimana seorang muslim. Dan kemarin sepertinya saya sudah menyampaikan, bukan bagian dari sifat zuhud ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang cukup, tetapi kita tidak memanfaatkannya, tidak mensyukurinya, sekedar memakai pakaian yang justru orang lain lihat itu ya tidak pantas, atau ya kondisinya misalnya rusak dan sebagainya, padahal dia mampu. Lalu dia berlindung dengan perkataan, kalau dia dinasihati saudaranya, kamu ini kan uangnya banyak, kok bajunya misalnya maaf robek. Nah, dia berkata kan zuhud. Nah, bukan ya. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi akhiratnya, ya, di dunianya. Tetapi berpenampilan yang baik itu contoh dari bagaimana seorang muslim, ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau memang kita punya rezeki yang cukup, bentuk rasa syukur kita, beli pakaian yang baik, yang indah. Ya, paham Bu ya? Jadi jangan kebalik, biar zuhud sederhana dilihat orang, bukan ya. Tetapi juga bukan membeli pakaian untuk disombongkan. Beli misalnya, oh kata Ustadz Sabto harus beli yang bagus, yang indah, saya beli ini loh Bu kemarin. Nah, pada 2 hari yang lalu saya beli ini. Nah, itu sombong namanya, laporan terus beli pakaian ya. Atau menuntut terus kepada suaminya, Pak, kan kemarin ngaji disuruh pakai baju yang bagus, aku baru dibelikan 3 hari yang lalu, sekarang beliin lagi Pak. Nah, ini namanya boros. Kalau memang sudah waktunya membeli pakaian, belilah yang baik, yang sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jangan sampai orang lain di luar merendahkan penampilan seorang muslim karena kita kurang pantas untuk berpakaian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi Allah itu indah dan menyukai keindahan, ya. Keindahan ini maknanya luas, sesuatu yang nyaman untuk dilihat, sesuatu yang tidak merisaukan orang lain, ya, sesuatu yang wangi, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan sebagainya. Dan Rasulullah sangat menyukai wewangian. Bukan sesajen ya Bu, nih wewangian itu parfum. Ya. Menyan itu wangi, tapi bukan itu. Maksudnya adalah apa? Parfum atau minyak wangi. Jadi ini bisa dijadikan hadiah. Ibu memberikan hadiah buat suami parfum yang bagus, yang mahal nggak apa-apa kan, kalau memang mampu, buat suaminya kok. Ya. Begitupun bapak, jangan pelit-pelit juga, berikan suaminya parfum atau minyak wangi yang mahal, nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Toh yang mendapatkan manfaat panjenengan berdua, betul Bu ya. Lalu yang keempat, hendaklah seorang muslim memiliki etika menuju ke masjid dengan memulainya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita keluar rumah doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, hamba bertawakal, mewakilkan urusan-urusan kita kepada Allah. Tentang apa yang akan terjadi ke depan, kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan dengan menyempurnakan ikhtiar. Bukan istilahnya pasrah apa Bu? Pasrah bongkoan. Misalnya kayak pelajar misalnya. Aku nanti ujian aja, nggak usah belajar.
terserah Allah lah pas ujian itu nilainya mau bagus, mau jelek, bukan itu. Ya, tetapi tawakal itu beriring dengan ikhtiar yang maksimal. Itu tawakal dalam Islam. Ya. Jadi kalau kita bertawakal tadi, misalnya yang berprofesi sebagai petani, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dia memasrahkan kepada Allah tentang hasil pekerjaan dia hari ini, tetapi dia juga ikhtiarnya maksimal. Keluar di pagi hari, ya. Kalau dia terbiasa sarapan, kalau tidak sarapan dia lemas, dia sarapan dulu. Lalu dia bawa alat-alat pertanian, ya. Lalu dia mencangkul dengan teknik yang teorinya sudah benar. Itu ikhtiar-ikhtiarnya. Lalu dia istirahat ketika dia letih dan dia pulang pada waktunya, di antaranya dia tidak meninggalkan sholat. Nah, itu ikhtiar yang maksimal. Ya, kalau hanya pasrah aja keluar, nanti di sana juga ada yang bawa pacul, pinjam, ternyata nggak ada yang berangkat. Oh, maculnya dari sini aja, nggak masalah misalnya. Ternyata bukan itu cara tekniknya. Nah, atau ya di waktu-waktu dia bertani, nanti sholatnya dijamak di belakang. Ini aturan dari mana? Ya, dia tidak dalam perjalanan. Nun sewu Bu, ada di beberapa tempat yang kalau sholat asarnya itu hampir mendekati maghrib. Ya memang dasarnya katanya menunggu orang yang pulang dari sawah, orang bekerja. Tapi saya agak khawatir terlalu mepet. Ya, itu buat yang kerja, kan yang bekerjanya di rumah atau bekerjanya pulang jam 3, mereka ingin segera sholat asar. Ya, kalau saya melihat banyak di daerah Magelang pegunungan itu, saya tungguin kapan ini, ya Pak, sholat asarnya kok belum. Nah, akhirnya saya nggak sabar karena saya berkunjung ke tempat teman, saya sholat dulu, nggak ada temennya. Sholat sudah masuk waktu asar, pulang. Nah, sedang ngobrol-ngobrol, jam 5 kurang 5 menit azan. Ya Allah, ini azan apa? Kok sudah maghrib ya? Karena juga sudah mulai agak gelap. Nah, jadi ya itulah kondisinya. Ya. Lalu bagi yang berkendara, dilengkapi dengan doa berkendara. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqallibun. Sampun hafal Bu? Oh dereng, ya Allah. Sampai seusia ini sudah naik motor, naik sepeda, naik mobil, kereta api, bahkan pesawat, kapal laut. Niku kendaraan boten nggih. Kendaraan ya. Nah, nanti dibuka nggih di kumpulan doa-doa, doa naik kendaraan. Lebih sempurna lagi ketika mengendarai tadi kendaraan atau kita sebagai penumpang, saat jalannya menanjak dan menurun, Rasulullah mencontohkan zikir-zikir yang bisa kita baca. Jadi kalau tanjakan, ada tanjakan, kita mau pergi ke Kaliurang atau ke Kopeng atau ke Kulon Progo yang mana bagian atas itu, Nanggulan ke atas, menanjak, maka zikir kita apa? Bertakbir, Allahu Akbar. Jadi tanjakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak-banyaknya. Ya. Lalu ketika jalanan menurun, zikir kita apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Jadi agar perjalanan kita penuh berkah, ayo kita sempurnakan dengan zikir-zikir, dimulai dengan doa berkendara tadi. Ya. Maka kalau misalnya terjadi apa-apa dalam perjalanan, kita langsung muhasabah. Ya Allah, tadi lupa berdoa. Ya. Tadi dalam perjalanan lupa berzikir. Ya. Dan ini ada pertanyaan kontemporer tentang perjalanan berkendara. Mungkin Ibu sering ya numpak sepur kereta api,
Nah, kalau kita melewati waktu sholat, kita tayamum mau boten Bu? Tayamum apa enggak? Ayo. Nah, ini kan pertanyaan kontemporer yang dulu di zaman Rasulullah tidak ada kereta api. Ya. Nah, jadi sepanjang ada air, maka kita tidak boleh bertayamum. Nah, banyak orang yang menyepelekan ini, tayamum aja. Padahal di toiletnya kereta api, yang sekarang kereta api semakin bagus, ya. Sekarang sudah tidak ada lagi pedagang yang masuk ke dalam, artinya bukan tidak bolehnya dagang, hukum dagangnya, tetapi kadang-kadang yang berdagang ini lebih sering ya membuat tidak nyaman penumpang. Kita lagi tidur dicolek-colek, Pak kacang Pak, minum Pak, dulu zaman-zaman itu ya. Bangun pusing kita, tidur lagi baru sebentar dicolek lagi. Nah mungkin itu dulu pertimbangannya demikian ya. Jadi bukan hukum dagangnya, tetapi sikap penjualnya di dalam kereta yang membuat konsumen kereta tidak nyaman. Nah sekarang kan sudah tidak ada, dan sekarang toilet di kereta itu bagus-bagus, bersih-bersih ya. Akan tetapi misalnya berbeda dengan pesawat terbang, sebagian dari kita banyak yang masih takut dengan ketinggian. Jadi dari berangkat sampai selesai ya di tempat duduk aja. Betul Bu ya? Apalagi yang kita pernah haji dan umroh, di bagian atas tuh sering ada tulisan kita berada di ketinggian berapa ratus ribu kilo gitu kan, dengan kecepatan 900 sampai 1000 km per jam. Itu kan dredeg Bu. Bayangkan kita naik motor aja 100 km rasanya sudah ngebut, ini kita di atas ngebut. Nah, untuk yang takut ketinggian ini berpengaruh hingga dia nggak berani meninggalkan tempat duduknya untuk sekedar jalan menuju toilet kapal, pesawat terbang tadi. Ya walau-walau dalam kondisi ini, dalam keadaan dia takut, dia tidak bisa, maka dia bertayamum. Ya ini pertanyaan-pertanyaan kontemporer. Ya, nanti bisa diperdalam dengan penjelasan-penjelasan ulama. Setelah pengajian silakan panjenengan buka YouTube atau dengarkan radio tentang penjelasan-penjelasan tentang hal ini. Lalu yang kelima, etika kita menuju ke masjid, tidak menjalinkan jemari ketika dalam perjalanan menuju masjid dan pada saat sholat. Maksudnya seperti ini, ya, tidak disela-selai jarinya seperti ini, dilepaskan, ya, tidak disela-selai seperti ini. Nah, hadisnya apa? Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu dan melakukannya dengan baik, kemudian berangkat dengan sengaja menuju masjid, hendaklah dia tidak menjalinkan jemarinya karena dia dalam keadaan sholat. Ya, tidak seperti ini. Jadi bentangkan saja ke tangan kita atau berdoa atau seperti ini, tapi tidak dijalin-jalinkan jemarinya. Ya. Yang keenam, berjalanlah dengan penuh ketenangan dan khidmat. Jadi ke masjid itu nggak usah tergesa-gesa, tenang, khusyuk, khidmat. Khidmat itu fokus dengan apa yang kita lakukan dengan penuh ketenangan. Ya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, jika iqamah sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, tetapi datangilah dengan berjalan, dan kalian harus benar-benar tenang. Apapun bagian sholat yang kalian dapatkan, maka kerjakanlah, dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini ada dua hukum yang lahir. Pertama, jika iqamah sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari. Maka yang paling tepat, paling aman, mengukur waktu, ya kan nggak mungkin misalnya zuhurnya jam 12, Pak Parno jam 12 kurang 10 detik baru keluar dari rumah misalnya, ya kan, jadi tergesa-gesa ya, lari-lari. Kalau naik motor ngebut, naik mobil ngebut, maka sebaiknya kita mengukur waktu lebih awal. Syukur belum masuk waktu zuhur kita sudah di masjid. Tadi misalnya zuhurnya jam 12, kita sampai di masjid 12 kurang seperempat misalnya,
kita masih bisa menyempurnakan wudhu kita tadi kalau kita ragu dalam perjalanan, ya, lalu kita bisa tahiyatul masjid, ya, lalu kita masih bisa berzikir, bisa baca Al-Quran misalnya, lalu ternyata muazzinnya belum datang, kita bisa punya kesempatan memperoleh pahala orang yang berazan muazzin tadi. Bayangkan, orang yang menjadi muazzin itu pahalanya, dia mendapatkan pahala dari sholatnya, ditambah orang-orang yang mendengarkan azan, dia sholat, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat. Nah, kalau orang dagang, harusnya semua orang berebutan muazzin itu. Karena ibu tidak diwajibkan, bapak ya pak. Kalau tahu keutamaan ini harusnya rebutan. Ya, mungkin di suatu hari ada berita terjadi perselisihan antara Pak Suparno, Pak Ridwan, Pak Ratman karena rebutan mic untuk azan. Harusnya itu beritanya. Karena mengejar pahala. Ya. Bahkan di Timur Tengah, di Saudi, ada seorang saudagar kaya, Sulaiman Araji, yang hidupnya akhir-akhir ini penuh dengan kedamaian, kenyamanan. Beliau telah mewakafkan sebagian besar dari hartanya, yang sebagian itu adalah kebun kurma, ya, untuk kaum muslimin. Dan beliau menurut muazzin setempat, beliau lebih cepat datangnya daripada para muazzin itu, karena di akhir-akhir usianya mencari kebahagiaan dengan sholat di awal waktu dan bisa mengumandangkan azan. Lihat, ya, ini level orang kaya yang luar biasa. Jadi sudah lepas masalah keduniaan tadi, beliau mencari ketenangan, mencari, ya, amal soleh, pahala-pahala itu dari ibadah-ibadah yang seperti ini. Dan sayangnya hari ini masih banyak pemuda-pemuda kita yang belum tergugah untuk bersemangat mengumandangkan azan. Maka kalau misalnya Nusayungge, Pak Parno dan Bapak sekalian, ada pemuda di sini yang kelihatan rajin untuk mengumandangkan azan, didorong, disemangati, biar dia bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lainnya. Kita berbagi peran, berbagi tugas, ya, saling menyemangati, saling mendorong untuk berbuat kebaikan. Nah, selepas dari majelis ini, monggo Bapak Ibu yang memiliki anak-anak muda, khususnya laki-laki, kita dorong ke masjid. Karena tugas estafet sejarah itu akan beralih kepada mereka, ya, pada generasi berikutnya. Nah, maka ada ya nasihat orang-orang alim itu buat para muslimah, kalau mau cari calon suami, ya, cari informasinya di masjidnya, mereka ada atau tidak. Ya. Wah, tempat saya kakek-kakek semua. Nah, bisa cari masjid lain, ya. Nah, mudah-mudahan itu membimbing putra-putri kita, ya, untuk menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, apapun bagian sholat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah, dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Akan lahir hukum fikih tentang bagaimana menjadi makmum masbuk, makmum yang tertinggal. Yang pertama, apabila kita tidak mendapatkan Al-Fatihahnya imam, maka kita terlewat 1 rakaat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, apabila kita masih mendapati rukuknya imam, maka kita masih mendapat 1 rakaat. Nah, panjenengan yakin atau mengamalkan yang mana? Kalau yang pertama misalnya, ternyata imamnya Pak Ratman sudah masuk surat yang lainnya, ya, berarti jenengan nanti nambah 1 rakaat. Nah, tapi kalau pendapat yang kedua, jenengan yakini dan amalkan, sepanjang kita masih mendapatkan imam itu ruku, kita ruku bersama imam, kita masuk 1 rakaat. Tapi jangan ngakal-ngakali, dari pintu masuk sudah ruku sampai soft, oh masih dapat 1 kan mas, nah, ya. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita hitung-hitungan,
imam kita dapati sedang duduk di antara dua sujud atau di sujud yang kedua, kita sudah siap semua di posisi, tetapi kita tidak mau langsung ikut gerakan imam tadi. Kita menganggap, nunggu aja lah, capek ke bawah, nunggu imamnya naik. Nah, itu banyak apa enggak, Bu? Jangan-jangan kita masih demikian, gitu. Mohon maaf, ini sebagai perenungan. Hanya nanti juga ada khilaf di ulama tentang ketika kita tertinggal tadi, bagaimana gerakannya. Allahu Akbar sedekap dulu atau Allahu Akbar langsung sujud mengikuti imam. Nah, ini ada dua pendapat ulama. Kalau Imam Syafi'i memilih Allahu Akbar bersedekap dulu, lalu kita sujud mengikuti gerakan imam tadi, atau duduk di antara sujud kalau imamnya sedang duduk di antara dua sujud. Jadi boleh Allahu Akbar langsung atau Allahu Akbar sedekap dulu baru sujud. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita fahami agar semakin kuat keyakinan kita dalam beribadah, dan kalau ada perbedaan pendapat tidak menjadikan kita berkeras hati merasa sudah paling benar, padahal pendapat yang lain juga ada dasarnya. Ya, jadi nanti bertengkar kalau nggak tahu. Yang biasa harus Al-Fatihahnya masuk, tuh kamu kok tadi nggak ngulang, salah itu. Nah, menyalahkan orang lain padahal dia mengambil pendapat yang tadi ruku masih dapat 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Oh nggih, monggo Bu. Doa iftitah? Oh, enggak, dia langsung kan? Allahu Akbar, ya, langsung dia ke bawah. Ya, enggak, nanti lama Bu. Dia dinaik. Ya, ya, ya. Kan sudah didapati imam dalam kondisi apa yang kita dapati. Walau. Ya, monggo. Enggak apa-apa. Makmumat dulu untuk yang biasanya dinyati itu untuk atahiyat akhirnya Pak. Ya. Kalau kita menemui imam sudah atahiyat akhir kita kan belum. Tapi kebanyakan kan ada dua pendapat. Ada yang duduknya itu duduk tasar awal-awal yang kemudian mengikuti imam. Yeah. Maka cenderung yang mana yang paling afdal, yang jauh itu. Yeah. Kalau kita itu mengikuti imamnya. Ya, tentu kita tidak dibebani dengan apa yang kita tidak mampu. Terkadang kita baru membaca tahiyat, imamnya sudah bergerak atau salam atau kembali ke atas ya, kalau tahiyat yang kedua. Tetapi yang lebih cenderung lebih ini, kita tetap membaca tahiyat semampu kita sebelum waktunya imam. Jadi juga kita tidak buat jarak waktu yang terlalu banyak. Misalnya ada orang yang ketika imamnya sujud, terus dia sujud, imamnya membacanya lebih cepat. Nah, kita masih lama, imamnya sudah membaca Al-Fatihah hampir selesai, dia baru bangun dari sujud. Nah, harusnya juga tidak demikian. Secukupnya, kita sudah mengetahui, oh imam ini karakternya bacanya nggak terlalu panjang. Maka sujud kan bacanya ada berbagai varian. Subhana rabbiyal a'la, itu yang paling pendek. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Terus ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, jadi kalau kita sendirian, pilih aja bacaan yang lebih panjang sambil kita menikmati. Jadi demikian Pak Pano. Itu ya saya tanyakan posisi duduk. Kita mengikuti tahiyat akhir atau Oh iya. Ya itu kan ada yang tahiyat seperti imam, tahiyat akhir nanti nambah, tapi ada yang nggak mau tahiyat akhir tapi ya, walau memang itu ada dua pendapat. Ya, kalau saya ditanya lebih cenderung mana, saya cenderung memilih yang sama, meskipun saya di rakaat kedua. Ya, kalau misalnya sholat maghrib, ya sama dengan kondisi imam yang kita dapat. Tapi saya tidak menyalahkan yang tadi. Mungkin dia merasa saya bukan rakaat ketiga, saya rakaat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Parno.
Lalu yang ketujuh, melihat kedua terompah atau sandal sebelum masuk masjid. Apabila melihat ada kotoran pada keduanya, hendaklah dia mengusapnya dengan tanah. Ini maksudnya ketika zaman Rasulullah tidak sama kondisi masjidnya dengan kita hari ini yang sudah berkeramik dan sebagainya, Bu. Ya. Bahkan zaman Rasulullah ya masjidnya pasir atau kerikil-kerikil dan sangat memungkinkan ya di perjalanan sandal-sandal itu menginjak kotoran, dan sandal itu bisa dipakai di masjid. Kalau dia bersih dia langsung dipakai, atau minimal memakai khuf. Khuf itu kaos kaki yang agak tebal dari kulit itu. Kalau panjenengan pernah tindak haji dan umroh, di sana banyak orang yang masih sedikit banyak memakai khuf. Nah itu kalau berwudu ada yang berpendapat cukup diusap saja karena bagian dari kaos kaki. Ya, walau yang jelas pesannya apa? Bersihkanlah ya bagian dari apa yang kita pakai, mulai pakaian hingga sandal atau sepatu kita. Ya, kalau itu dikhawatirkan sekali kita mau ke masjid ya dalam keadaan kotor atau menginjak kotoran di perjalanan. Lalu yang terakhir, sebenarnya masih ada beberapa poin bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mendahulukan kaki kanan pada saat masuk masjid dan berdoa, sebaliknya keluar dari masjid dengan kaki kiri dan berdoa. Masuk masjid doanya apa, Bu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Ya, jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, ya kita berdoa demikian dengan kaki kanan yang dimulai masuk ke pintu yang sudah dipakai untuk sujud. Jadi pas pintu itu, bukan di terasnya. Tapi terasnya juga dipakai sujud juga, Pak ya. Kalau sholat Jumat, nah jarang. Lebih utama ketika masuk ke bagian yang sudah dipakai untuk sujud. Dan termasuk bagian dari adab di masjid, tidak boleh berjualan dan mengumumkan barang hilang. Ya, jadi pakai mading aja atau apa, papan pengumuman ditulis saja, tidak diumumkan telah hilang sandal ibu fulanah ketika ngaji Ahad pagi, itu jangan diumumkan. Nanti seakan-akan masjid menjadi sumber dari ketidakamanan. Ya, di beberapa masjid bagus ada etalasenya, jadi barang yang hilang ditaruh di situ. Nah dikunci ya, nanti orang kembali ke masjid, oh ada, masih berarti diamankan oleh takmirnya. Ya. Dan jangan berjual beli di dalam masjid. Ini maaf Bu ya, karena tidak tahu banyak yang semangat di dalam lagi ngobrol, aku punya jilbab nih, ini Bu beli. Nah di dalam masjid ya tidak boleh. Jadi kalau mau berdagang, ibu ke teras, ya tawarkan di teras, bukan di tempat-tempat sujud di dalam masjid. Saya dulu pernah cerita adik kelas, lalu dia curhat ke kami ya, waktu itu kita aktif di masjid kampus. Wah, aku tadi diingatkan di masjid dikasih tulisan, ya jangan berjualan di masjid. Emang nggak boleh? Kan dia masih awam sekali. Iya emang nggak boleh. Jadi saking semangatnya dia jualan stiker doa itu Bu di masjid. Pakai kotak, kasih tulisannya harganya 2.000 satu paket itu waktu itu. Muter. Nah stop pada orang yang paham, dikasih tulisan dikembalikan ke sana. Dia kaget kan. Nah memang tidak boleh berjualan di dalam masjid. Ya. Jadi kalau mau masjid yang lebih besar fungsinya, mungkin ada bangunan tersendiri. Misalnya mau ada sosialisasi umroh, haji bahkan, itu kan juga berjualan jasa. Ya perjalanan. Itu bisa pakai bangunan yang lain. Nah, jadi bukan di dalam masjidnya. Ya. Brosur-brosur sekolah itu lebih baik ya tidak di dalam masjidnya, di luar. Ya. Walau alam bisawab. Lalu kita keluar dari masjid dengan baca Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Ya, artinya apa? Di dalam masjid Allah memberikan rahmat, pahala, ilmu, keluarnya kita bertebaran untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian 8 poin yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini.
niatkan ikhlas karena Allah. Semoga Allah fahamkan kita dan kita punya semangat untuk bersegera mengamalkannya lillahi ta'ala. Ya. Kalau ada sedikit yang perlu diperdalam, ya silahkan buka kitab kembali, belajar lagi kepada ustadz-ustadz yang lain, ulama-ulama yang lain, agar semakin luas, semakin tebal ilmu kita, keimanan kita, dan Allah mudahkan kita dalam beramal soleh. Ibadah kita semakin kokoh berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, majelis kita di pagi hari ini. Mohon maaf dari saya kalau ada kekurangan dan khilafan. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.